Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Di masa pandemi ini membuat kita harus melakukan segala sesuatunya dari rumah. Baik belajar maupun bekerja, semuanya dari rumah. Nah, semoga kalian tidak bosan dan terus semangat untuk belajar dari rumah, karena semuanya akan indah pada waktunya. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas salah satu materi yang ada pada post-test kemarin, yaitu bilangan bulat. Materi ini akan kalian dapatkan di awal semester nanti. Baik, langsung saja kita ke materi. Sebelum lanjut lebih mendalam, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu bilangan bulat. Nah, dari namanya saja yaitu bulat, yang artinya bilangan ini tidak terpecah ataupun terpotong. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Nah, jika kita gambarkan pada garis bilangan, yaitu ada 0 yang berada di tengah garis bilangan, dan di sebelah kanan 0 yaitu ada bilangan positif, dan di sebelah kiri 0 ada bilangan negatif. Sedangkan garis bilangan itu sendiri adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis. Nah, itu dia pengertian bilangan bulat dan garis bilangan. Selanjutnya kita langsung ke operasi bilangan bulat. Apa saja yang ada di operasi bilangan bulat? Yaitu yang pertama, penjumlahan. Kedua, pengurangan. Ketiga, perkalian. Dan yang terakhir, pembagian. Jadi langsung saja kita bahas satu-satu, mulai dari yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, ketika bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya sudah pasti positif. Nah, kita bisa lihat pada contoh di sebelahnya, yaitu 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, begitu juga sebaliknya, yaitu 7 ditambah 6 sudah pasti hasilnya positif, yaitu 13. Yang kedua yaitu jika bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya bisa positif ataupun negatif. Kenapa hasilnya bisa positif ataupun negatif? Nah, hasilnya ini ditentukan oleh angka ataupun bilangan yang dijumlahkan. Nah, misalnya 6 ditambah negatif 7, itu pada dasarnya angka 6 ini dan 7 lebih besar angka 7. Jadi hasilnya pastinya negatif, yaitu negatif 1. Dan sebaliknya, 7 ditambah negatif 6. 7 dan negatif 6 lebih besar angka 7. Nah, karena yang lebih besar itu adalah positif, jadi hasilnya pastinya positif. Itu sama dengan 1. Begitupun juga dengan yang ketiga ini, yaitu negatif ditambah positif. Hasilnya pasti positif ataupun negatif. Prinsipnya sama saja seperti yang kedua tadi. Nah, yang terakhir yaitu jika negatif ditambah dengan negatif.
hasilnya pasti negatif. Kita lihat pada contoh yaitu negatif 6 ditambah dengan negatif 7. 6 ditambah 7 yaitu 13. Karena ini negatif, jadinya hasilnya negatif 13. Begitupun juga sebaliknya dengan negatif 7 ditambah negatif 6. Hasilnya negatif 13. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pengurangan. Nah, pada pengurangan ini sedikit berbeda dengan penjumlahan yang tadi. Jika bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif, ini hasilnya akan bisa positif ataupun negatif. Karena ini dipengaruhi oleh angka yang berada pada pengurangan tersebut. Nah, jika angka yang berada di belakang kurang, tanda kurang ini lebih besar dari angka yang di depannya, maka nilainya pasti akan negatif. Jika sebaliknya, nilainya akan positif. Bisa kita lihat pada contoh yang di sebelahnya. 6 dikurang 7, karena 7 ini angkanya lebih besar daripada 6, maka hasilnya negatif, yaitu negatif 1. Dan 7 dikurang 6, hasilnya itu 1. Karena angka 6 ini lebih kecil dari angka 7. Selanjutnya yaitu bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif, hasilnya yaitu positif. Kenapa hasilnya bisa positif? Nah, kita lihat pada contoh berikut, yaitu 6 dikurang negatif 7. Nah, tanda kurang ini ketemu dengan negatif 7, jadinya dia dijumlahkan. Jadinya 6 dikurang negatif 7, hasilnya positif, yaitu 13. Selanjutnya yang ketiga yaitu jika bilangan negatif dikurangi dengan bilangan positif, hasilnya akan negatif. Bisa kita lihat pada contoh yaitu negatif 6 dikurangi 7. Ini sama saja pada penjumlahan tadi, yaitu negatif 6 ditambah dengan negatif 7. Hasilnya akan negatif, yaitu negatif 13. Nah, yang terakhir, jika negatif dikurangi dengan negatif, hasilnya bisa positif ataupun negatif. Nah, seperti yang kedua tadi, jika tanda minus ketemu dengan bilangan negatif, hasilnya jadinya akan dijumlahkan. Nah, ini negatif 6 dikurangi negatif 7. 6 dan 7 lebih besar angka 7. Jadinya dia bernilai positif, yaitu 1. Negatif 7 dikurangi negatif 6. Nah, negatif 6 yang di belakang tanda kurang ini lebih kecil dari negatif 7. Jadinya hasilnya pastinya negatif, yaitu negatif 1. Nah, itu tadi operasi pengurangan. Sekarang kita lanjut operasi yang ketiga yaitu perkalian. Nah, pada perkalian ini jika tanda yang sama dikalikan, hasilnya akan positif. Sedangkan jika tanda yang berbeda dikalikan, hasilnya akan negatif.
Seperti positif dikali dengan positif, hasilnya akan positif, dan negatif dikali dengan negatif, hasilnya juga positif. Nah, ketika beda tanda, yaitu positif dikali dengan negatif, hasilnya akan negatif. Begitu juga dengan negatif dikali dengan positif, hasilnya juga akan negatif. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sebelahnya, yaitu seperti ini. Enam dikali 7 hasilnya adalah 42. Karena ini tandanya sama, yaitu sama-sama bilangan positif, jadi hasilnya positif. Yang kedua itu 6 dikali negatif 7. Karena ini positif 6 dikali dengan negatif 7, negatif karena ini beda tanda, jadi hasilnya akan negatif, yaitu negatif 42. Begitu juga dengan yang ketiga, contoh yang ketiga ini, itu negatif 6 dikali dengan 7. Ini negatif dikali dengan positif. Karena berbeda tanda, hasilnya akan negatif. Jadi negatif 42. Dan yang terakhir yaitu negatif 6 dikali dengan negatif 7. Karena sama-sama negatif, yaitu tandanya sama, jadinya hasilnya akan positif. Jadinya 42. Nah, kita ke operasi yang terakhir, yaitu pembagian. Nah, pada pembagian ini sama saja seperti di perkalian. Tanda yang sama. Jika dibagi, maka hasilnya akan positif. Seperti positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Nah, jika negatif dibagi dengan negatif, hasilnya akan positif. Nah, jika tanda yang berbeda seperti positif dibagi dengan negatif ataupun negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, kalian bisa cermati pada contoh yang ada di sebelahnya. Baik, itu saja materi pada operasi bilangan bulat. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, nanti kakak akan berikan latihan soal untuk mengukur kemampuan kalian di operasi bilangan bulat ini. Itu saja dari kakak. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar.